La in syakartum la azidannakum. Jika engkau bersyukur maka Allah akan tambahkan nikmat kepada kalian. Artinya, kalau keimanan kita tidak bertambah, bisa jadi kita tidak pernah mensyukuri keimanan yang Allah berikan ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita bersyukur kepada Allah karena Allah telah mengabadikan kisah Ibrahim alaihissalam di dalam Al-Quranul Karim sebagai Abul Anbiya wal Mursalin, sebagai bapak para nabi yang risalahnya dilanjutkan sampai ke Rasulullah Muhammad SAW, sehingga syariatnya sampai hari ini telah diabadikan. Pada hari ini kita menjalankan sholat Idul Adha dan nanti menjalankan kurban. Ayyuhal mu'minun rahimakumullah. Kita bersyukur pada hari ini karena Allah memberikan umur yang panjang, kita bisa menjalankan sholat Idul Adha, merasakan nikmatnya menghadap Allah. Ketika kita sholat itu sesungguhnya kita sedang menghadap Allah. Definisi menghadap Allah bukan hanya ketika kita meninggal dunia ini, tetapi sesungguhnya ketika kita sholat kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang Allah berikan, kelezatan iman yang luar biasa itu tidak ada tandingannya. Ayyuhal mu'minun rahimakumullah. Kelezatan iman ini juga dirasakan oleh jamaah haji yang ada di Mekah. Lebih dari 3-4 juta umat Islam berada di Arafah kemarin. Kenikmatan yang luar biasa juga dirasakan oleh jamaah haji yang luar biasa itu. Bahkan hari ini lebih dari 1,5 miliar manusia muslim, lebih dari 1,5 miliar umat Islam di dunia menggemakan kalimat-kalimat yang sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Membesarkan Allah, bahwa Allah yang maha besar. Tidak ada Tuhan selain Allah yang menciptakan diri kita, yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan bumi ini. Jika Allah menghendaki bumi ini hancur, maka hancur. Jika Allah menghendaki bumi ini gempa, maka gempa. Maka bagi Allah sesuatu yang sangat mudah bisa terjadi. Allahu Akbar, gema takbir, ungkapan spiritual yang luar biasa untuk menundukkan diri kita bahwa Allah yang maha besar. Di dunia ini tidak ada yang besar. Kekayaan, jabatan, popularitas, kekuasaan itu kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita tundukkan kita kepada Allah bahwa hanya Allah yang maha besar. Dan gema takbir itu menggema di seluruh dunia. Di Asia Tenggara, di Asia Timur, di Timur Tengah, di Eropa, di Amerika, bahkan di ujung dunia. Di mana ada umat Islam di sana, gema takbir itu kumandangkan. Ayyuhal mu'minun rahimakumullah. Maka yang perlu kita renungkan adalah apa pelajaran berharga dari kisah Ibrahim alaihissalam yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Ayyuhal mu'minun rahimakumullah. Kisah Ibrahim begitu banyak di dalam Al-Quranul Karim. Kita tahu Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi yang dihadapkan dengan situasi yang berat. Berhadap-hadapan dengan Raja Namrud yang kejam. Bahkan Nabi Ibrahim pernah ditarik oleh pasukan Raja Namrud itu, kemudian dihukum dan dibakar hidup-hidup demi menegakkan kalimat la ilaha illallah, sampai harus dibakar hidup-hidup. Tapi Allah tolong Ibrahim dengan api itu tidak panas, dan justru Nabi Ibrahim alaihissalam merasakan kenyamanan, damai, dingin di dalam api yang membara, yang kemudian menggoyahkan keimanan para prajurit Raja Namrud.
Sebagian kemudian mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi Namrud tetap merasa paling berkuasa, sehingga kemudian Nabi Ibrahim terus diberikan sanksi-sanksi sosial di masanya. Ayyuhal mu'minun rahimakumullah. Nabi Ibrahim diselamatkan. Dan Nabi Ibrahim dalam Al-Quran juga dikisahkan bagaimana Nabi Ibrahim merindukan hadirnya seorang anak, Ismail alaihissalam. Istrinya Siti Hajar yang sudah usia 80 tahun. Sesuatu yang tidak rasional. Nabi Ibrahim tetap berharap agar Allah memberikan keturunan. Begitu Allah berikan rezeki mengandung Siti Hajar, lalu Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah dari Palestina ke Mekah. Di tanah yang tandus, kering, tidak ada air, tidak ada hutan. Siti Hajar kemudian bertanya, "Ya Nabi Allah, apakah ini perintah Allah?" Nabi Ibrahim menundukkan kepala dan menjawab, "Iya." Dan Hajar menerima keputusan Ibrahim itu, ditinggal sendirian, anaknya masih kecil Ismail, dan anak itu satu-satunya saat itu yang dirindukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan berlinang air mata, Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail dengan tawakal tingkat tinggi yang luar biasa. Ayyuhal mu'minun rahimakumullah. Kepasrahan, ketawakalan yang luar biasa dari Ibrahim alaihissalam, dan tawakal tingkat tinggi dari Hajar. Kemudian Allah tolong Ismail dan Hajar. Allah berikan air, mata air yang kemudian sampai hari ini terus mengalir dan dibutuhkan oleh Arab Saudi dan umat manusia di dunia, yang dikenal dengan air Zam-Zam. Sesuatu yang tidak masuk akal, tapi Allah berikan pertolongan. Ayyuhal mu'minun rahimakumullah. Pertanyaannya, mengapa Nabi Ibrahim alaihissalam ditolong berkali-kali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu yang sangat tidak masuk akal? Karena Nabi Ibrahim alaihissalam menjalankan, mempraktekkan tawakal tingkat tinggi yang luar biasa. Dan Allah abadikan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 124. Allah berfirman, "Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna." Allah jelaskan sangat jelas di sini bahwa ketika Ibrahim diuji dengan berbagai ujian yang sangat berat, merindukan anak, begitu anaknya dikasih, diperintah oleh Allah untuk disembelih, Ibrahim ikhlas menjalankannya, taat kepada Allah, sehingga Allah kemudian kirimkan domba, dan domba itu yang disembelih, sehingga syariatnya sampai sekarang dilaksanakan oleh umat Islam di seluruh dunia. Diuji dengan berbagai ujian. Mengapa sampai sedemikian luar biasa itu? Karena Ibrahim, Allah jelaskan di sini, wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin. Ketika Allah menguji kepada Ibrahim alaihissalam dengan kalimat-kalimat Allah, dengan perintah-perintah Allah, dengan seluruh ujian-ujian yang Allah berikan, fa'atammahunna. Ibrahim alaihissalam benar-benar menjalankan perintah Allah dengan sesempurna-sempurnanya. Fa'atammahunna. Tawakal tingkat tinggi yang tidak ada bandingannya. Sehingga kemudian dilanjutkan sampai Rasulullah Muhammad SAW. Lalu Allah berikan hadiah untuk Ibrahim alaihissalam. Di firman Allah selanjutnya di ayat yang sama, qala ini ja'iluka linnasi imama. Allah berfirman,
Aku jadikan engkau Ibrahim sebagai pemimpin umat manusia. Dan hari ini terbukti seluruh umat Islam di seluruh dunia menjalankan syariat Ibrahim alaihissalam. Idul Adha, Idul Kurban. Fa'atammahunna, karena dia menjalankan perintah Allah dengan sesempurna-sempurnanya. Dia tidak mengeluh dengan berbagai ujian. Dia tetap istiqomah di jalan Allah. Bahkan ujiannya sampai dibakar sekalipun. Fa'atammahunna, kesempurnaan menjalankan perintah Allah dan kesabaran yang tinggi dalam menjalankan ujian-ujian Allah. Allah berikan hadiah kepada Ibrahim sebagai pemimpin umat manusia di dunia. Bahkan Nabi Ibrahim meminta lagi kepada Allah. Qala wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan juga keturunan-keturunanku sebagai pemimpin umat manusia. Allah kabulkan. Allah kabulkan. Dari Ismail kemudian ujungnya sampai ke Rasulullah Muhammad SAW yang sekarang jadi pemimpin umat muslim di dunia, bahkan umat manusia, sebagai pemandu kebenaran, pemandu ilahiyah yang memberikan pedoman bagi umat manusia di seluruh dunia jika ingin menciptakan sebuah dunia yang damai dan beradab, civilized. Ayyuhal mu'minun rahimakumullah. Itu pelajaran berharga. Pertama, bahwa Ibrahim dan Hajar adalah teladan menjalankan tawakal tingkat tinggi dan ketaatan tingkat tinggi yang diabadikan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ujian datang silih berganti, berat hidupnya, tapi dia fatammahunna, menjalankannya dengan sangat sempurna. Ayuhan mu'minun rahimakumullah. Pelajaran yang kedua adalah ternyata untuk membuat sebuah negara atau bangsa yang aman, bangsa yang damai, bahkan sampai dikunjungi oleh umat manusia di seluruh dunia, maka Al-Mukarramah. Ternyata kunci kedua adalah Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah. Berdoa, nggak boleh putus asa, karena Allah melarang wala ta'asu min rahmatillah, wala taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa atas rahmat Allah. Janganlah kalian berputus asa seberat apapun ujian yang Allah berikan. Karena Allah akan memberikan rizki kepada hambanya. Ayyuhal mu'minun rahimakumullah. Berdoa. Apa doa Ibrahim alaihissalam? Di dalam Quran surat Ibrahim ayat ke-35 Allah berfirman, wa idz qala Ibrahim rabbi ja'al hadan baladan amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa agar Mekah itu dijadikan negeri yang aman. Dan Nabi Ibrahim memohon kepada Allah agar cucu-cucunya, keturunan-keturunannya bukan penyembah berhala, generasi yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa ini Allah kabulkan. Sampai hari ini terbukti bahwa Mekah Mukarramah menjadi pusat peradaban umat manusia yang tidak ada tandingannya di muka bumi ini, yang mampu menggerakkan kurang lebih 3-4 juta manusia di waktu yang bersamaan dengan satu siklus yang sangat tertib dan menggetarkan setiap manusia. Kalau kita melihat apa yang terjadi di Mekah dalam hari-hari di awal bulan Zulhijjah itu, perputaran jutaan manusia, dan setiap orang yang menonton pasti tergetar hatinya betapa Allah Maha Besar, betapa Allah Maha Benar. Ayyuhal mu'minun rahimakumullah. Doa Nabi Ibrahim agar keturunan-keturunannya menjadi hamba Allah beriman dan bertakwa. Dan iman dan takwa itulah kunci untuk menghadirkan sebuah negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Karena hadirin rahimakumullah yang kami hormati, Allah mengingatkan
Ternyata di dalam surat Al-A'raf ayat ke-96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Allah berfirman, jikalau penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa, lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Allah akan turunkan keberkahan, kesejahteraan, kemajuan, perdamaian di muka bumi itu. Tapi Allah kasih syarat, amanu wattaqau, beriman dan bertakwa. Jadi, kalau di sebuah negara ingin maju, ingin sejahtera, ingin aman damai, dari petani, buruh, tukang beca, supir, pegawai negeri, tentara, polisi, kecamat, bupati, gubernur, anggota DPR, para menteri, sampai presidennya bertakwa dan beriman kepada Allah, Allah pastikan, la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Allah pasti akan turunkan keberkahan di muka bumi itu, di negeri itu. Keberkahan dari langit dan bumi. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di momentum Idul Adha ini, marilah kita merenung agar kita menjadi bagian penting membuat bangsa ini menjadi bangsa yang maju dan beradab. Problem kita terlalu banyak. Angka korupsi kita begitu tinggi. Skornya 34. Kalau di skor dalam laporan internasional itu 0 sampai 100 itu kita nilainya 34. Kalau rapot itu 0 sampai 100, kalau nilainya 50 itu rapotnya merah. Ini 34. Artinya merahnya merah banget. Ini problem sangat serius di Indonesia. Karena yang berbicara bukan hanya kita, tapi juga seorang menteri koordinator mengatakan korupsi terjadi di mana-mana. Ini problem kita. Bahkan KPK menyebut ada sekitar 10% dari APBN itu dikorupsi. Jadi kalau APBN itu kurang lebih 3.000 triliun, berarti hampir 300 triliun uang dikorupsi. Uang 300 triliun itu, kalau untuk anak-anak sekolah, itu bisa melahirkan 30.000 profesor di Indonesia. Luar biasa kerugian negara ini. Oleh karena itu, marilah kita jadikan momentum ini sebagai momentum perubahan, momentum memperbaiki diri kita. Dari mana kita harus memperbaiki? Dari diri kita pribadi. Jadikan pribadi kita fa'atam mahuna. Jadikan pribadi kita betul-betul mentaati Allah dan Rasul-Nya dengan sesungguh-sungguhnya, dengan tawakal tingkat tinggi, dengan tawadu tingkat tinggi, dengan kerendahan hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi kita sampai hari ini bisa berislam, bisa sholat Idul Adha, bisa sholat 5 waktu, dan seterusnya, bisa berkurban. Bisa jadi itu karena doa nenek moyang kita. Bisa jadi kakek nenek kita sudah meninggal mendoakan, ya Allah, moga-moga keturunan saya menjadi keturunan yang soleh. Oleh karena itu, jangan lupa berdoa dan jangan pernah putus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Problem bangsa kita begitu besar. Problem diri kita begitu besar. Problem pribadi kita besar. Banyak masalah yang kita hadapi. Tapi bagi Allah itu adalah kecil. Oleh karena itu, berdoalah yang kencang. Berikhtiarlah di saat yang sama dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'a wa yakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.